Oke, selamat pagi Bu Christine. Kami dari kelompok soft skill yang bergantaan. Saya sendiri Melinton Glad, Jonathan Salim, Alexander Gioni Supit, Shirley Lorenza, Alia Putri, dan ada Zafira Arahab. Kami pada saat ini, pada UTS ini kami akan membahas tentang emotion intelligence. Apa itu emosi intelligence? Sebelumnya kita masuk dulu ke emosi. Emosi itu apa? Emosi adalah pikiran yang khas, termasuk kondisi psikologis, biologis pada seseorang dengan tahap tertentu. Biasanya ini akan mempengaruhi respon kita atau munculnya suatu perilaku. Sederhananya, biasanya disebut bahwa emosi itu muncul sebagai respon pada suatu kejadian yang memiliki arti positif ataupun negatif bagi seseorang. Bayangkan saja bila tidak ada emosi dalam hidup kita ini, pasti hidup kita akan flat ataupun datar. Emosi itu terdiri dari 6 jenis. Bukan kalau kita kenal itu saya lagi emosi, artinya saya lagi marah, bukan seperti itu. Emosi itu ada 6 jenis. Yang pertama itu ada sedih, senang, terkejut, marah, jijik, dan takut. Bahkan ada emosi yang bersifat meremehkan. Di dalam suatu kejadian kita dapat saja merasakan lebih dari satu emosi. Emosi itu dapat mempengaruhi kita. Misalnya ketika kita ingin ke kampus dan dosennya itu galak, maka kita akan merasa takut atau merasa tidak enak ketika ke kampus. Emosi itu perlu dikelola dan diekspresikan dengan cara yang tepat, karena emosi itu dapat mengubah pandangan kita akan sesuatu. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami apa yang dirasakan dan apa yang akan dirasakan oleh orang lain. Dan kita harus bisa membedakan emosi yang dirasakan dan dapat mengekspresikannya dengan cara yang tepat dan adaptif. Apakah emotional intelligence itu? Menurut Salovey dan Meyer, emotional intelligence adalah kapabilitas seseorang untuk memahami emosi dirinya sendiri ataupun orang lain yang dapat digunakan sebagai acuan dirinya untuk membantu proses berpikir, bertingkah laku, atau melakukan sesuatu. Pada buku Emotional Intelligence yang ditulis oleh Daniel Goleman, beliau berpendapat bahwa kecerdasan emosional sama pentingnya dengan IQ untuk sukses, termasuk dalam aspek akademik, profesional, sosial, dan interpersonal dalam kehidupan seseorang. Terdapat 5 komponen emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui emosi diri sendiri, kekuatannya, kelemahannya, dorongannya, nilai-nilai terkait, dan tujuannya. Lalu self-regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi, termasuk mengubah emosi yang meledak-ledak atau mengganggu. Selanjutnya, motivation, yaitu kemampuan seseorang untuk memotivasi dirinya melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Yang keempat, social skills, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola hubungan yang dia miliki dan memahami orang lain, seperti timing, yaitu belajar memahami waktu dalam komunikasi, seperti kapan kita harus berbicara sesuai dengan emosi lawan bicara kita. Listening, yaitu menjadi pendengar yang baik, dan communicating, yaitu mengatur cara berkomunikasi agar dapat berpengaruh dalam mengatasi konflik. Yang terakhir adalah empathy, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain atau seperti ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke, baik, saya akan memberikan relevansi emotional intelligence di kehidupan sehari-hari. Jadi emotional intelligence ini emang sangat penting sekali dipelajari dan sangat penting sekali juga untuk kita miliki di kehidupan sehari-hari kita. Apalagi dengan umur yang semakin dewasa yang ingin memasuki ke jenjang pekerjaan itu sangat penting sekali. Contoh, kita sedang ingin interview kerja. Di saat kita memiliki emotional intelligence, pas kita interview kerja, kita bisa menjaga attitude, kita bisa menjaga omongan kita, dan kita bisa mengendalikan emosi kita. Di saat lawan bicara kita mengeluarkan sesuatu yang tidak enak, kita bisa menahan diri, juga jadi memiliki hubungan dengan orang lain yang lebih baik. Kita bisa berinteraksi dengan baik, yang akan memberikan feedback ke kita yang baik juga pastinya. Di saat kita tidak memiliki emotional intelligence, kita pasti akan kacau balau dan berantakan. Maka dari itu, emotional intelligence itu sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya adalah content creator dan emotional intelligence itu sangat terpakai sekali dan sangat penting sekali jika Anda ingin menjadi content creator. Contoh, di saat kita membuat suatu karya dan orang menghujat karya kita harus bisa mengendalikan emosi itu agar kita bisa terus tetap berkarya, tidak malah hancur, tidak malah kacau balau. Seperti itu kira-kira relevannya emotional intelligence di kehidupan sehari-hari. Wih, HP baru tuh, lihat-lihat. Iya nih, bagus kan? Bagus lah, beli di mana tuh?
Beli di Pondok Indah Apple Store lantai dasar. Oh, apa itu social skills? Dengan mampu berinteraksi dengan baik, maka seseorang telah memenuhi salah satu aspek terpenting dalam kecerdasan emosional. Pemahaman emosional yang baik melibatkan lebih dari pemahaman emosi diri sendiri, tapi juga orang lain. Kemampuan sosial apa saja yang dibutuhkan? Kemampuan sosial dalam mendengarkan secara aktif, komunikasi lisan, komunikasi tulis, kepemimpinan, dan kemampuan persuasif. Kenapa lu? Kesel banget, mobil gue lecet nih, orangnya malah marah balik. Oh, lu ditabrak. Iya, Oh, ya udah tenang dulu biar orangnya tenang juga. Ntar baru kalau udah sama-sama tenang ngomongin berdua baik-baik ya. iya. Ya. Regulation adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Kecerdasan emosional juga terdiri dari kemampuan untuk dapat mengatur diri dan memilah emosi. Bukan berarti emosi kita ditahan dan tidak boleh diluapkan, tetapi lebih kepada menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk mengekspresikannya. Salah satu penerapan untuk meningkatkan motivasi adalah dengan cara membuat beberapa list tujuan yang ingin kita capai. Sehingga kita memiliki rencana yang dapat membangkitkan motivasi kita dalam mencapainya. Penerapan untuk self-awareness adalah dengan cara melakukan kegiatan journaling, yang dimana kegiatan ini dapat membuat kita jadi lebih mengenal diri kita dari setiap situasi yang telah kita hadapi. Jadi kita dapat melihat dari respon apa yang kita keluarkan terhadap suatu kejadian. Dan hal ini dapat membuat kita jadi lebih mengenal siapa diri kita. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari kelompok kami. Baiklah, kita sudah belajar apa itu emotional intelligence dan mengapa emotional intelligence ini sangat diperlukan dalam mengendalikan emosi. Emotional intelligence bukan berarti kita harus menjadi orang yang sangat baik, yang tidak pernah marah sekalipun. Namun, emotional intelligence ini adalah bagaimana kita mengekspresikan dan menerima emosi kita secara adaptif. Sebagai manusia yang mempunyai beragam emosi, kita perlu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan emosi kita tersebut, yang disebut sebagai emotional intelligence atau kecerdasan secara emosional. Kita perlu mengetahui dan paham akan emosi kita, baik itu marah, sedih, bahagia, dan jijik, lalu masih banyak lagi emosi yang lainnya. Nah, setelah mengetahui emosi kita tersebut, kemudian kita harus berpikir bagaimana harus mengendalikannya agar tidak menimbulkan pengaruh negatif baik bagi diri kita sendiri maupun serta orang lain. Baiklah, saya rasa hanya itu kesimpulan dan alasan mengapa emotional intelligence ini perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian